Apakah sebenarnya ada hubungannya dengan tatanan ekonomi dunia baru? Konon lagi dipersiapkan oleh organisasi tertentu di belakang untuk menguasai keuangan di dunia. Kita harus paham Sobat Sarumpun bagaimana menghadapi agar kita jangan akhirnya karena kita sudah kecemplung lalu ya udah tanggung kita masuk ke dalamnya dan akhirnya kita ikut hangus bersama dengan keuangan, bersama dengan harta-harta yang sifatnya sementara. Shalom Sobat Sarumpun, salam semangat ya, meskipun kita mungkin kembali ya melihat adanya isu-isu yang kurang mengenakan. Salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Kalau kita mendengar kata resesi, tentu saja mulai pusing ya masing-masing Sobat Sarumpun ya. Mungkin kita akan berpikir, waduh bagaimana nanti aset saya, waduh bagaimana pekerjaan saya. Kalaupun ini terjadi, tentu ini akan menjadi kerja sama-sama ya, kerja dunia, dialami oleh negara, ya, dialami oleh kelompok ya, atau sektor-sektor tertentu. Isu resesi 2023 muncul karena katanya daya beli dari masyarakat ini kita lihat trennya nanti akan semakin menurun, bahkan sudah terjadi ya tren yang menurun. Lalu yang kedua ada juga katanya bahwa bank-bank sentral ya di setiap negara, termasuk di negara kita Indonesia, itu menaikkan suku bunga mereka. Ya tentu ini menjadi sebuah kegalauan bagi masyarakat ya, utamanya mungkin UMKM ya yang mau berusaha gitu ya, tapi bunganya kok dinaikin gitu ya. Orang mau juga modal tetapi harganya semakin melambung gitu ya Sobat Sarumpun. Ini seperti kita sedang memancing di tengah-tengah sungai yang berarus kencang. Kita harus tahu strategi seperti apa, kita harus tahu sebenarnya pola pikir seperti apa. Ya mungkin ini lebih kepada pola pikir kita. Tapi jangan khawatir Sobat Sarumpun, mari kita terus optimis, kita positif ya. Kita yakin bahwa Tuhan menolong ya, Tuhan menguatkan kita. Nah, memang di dalam resesi yang mungkin akan terjadi kelak, dan kalaupun ini terjadi, faktor yang besar ya yang akan terjadi itu bisa yang pertama adanya perusahaan, adanya kelompok yang mencoba memonopoli ya atau menguasai pangsa pasar ya, apalagi ini global ya, artinya dia mencakup dunia, bukan hanya negara saja, bukan hanya kelompok kecil saja, tetapi adalah global. Nah artinya di sini bisa jadi ada kelompok tertentu yang memang sedang merencanakan sesuatu ya. Nah yang kedua timbul dari pribadi kita masing-masing, yaitu tentang perilaku konsumtif ya. Nah, Sobat Sarumpun, siapa yang tidak senang dengan mengkonsumsi barang tertentu ya? Ya apalagi kalau dia sudah hobi, dia sudah senang, pasti dia akan bela-belain ya. Nah Sobat Sarumpun, apalagi kalau di zaman sekarang ya, belakangan ini dengan semakin susahnya pekerjaan, dengan semakin rendahnya pendidikan ya, maka yang terjadi adalah orang akan berusaha bagaimana caranya mendapatkan uang ya. Realitanya banyak yang memilih menjadi pegawai, karyawan dibanding wirausaha atau pengusaha. Dan inilah yang akannya nanti melahirkan perilaku konsumtif ya. Bagi mereka mungkin bagaimana caranya mereka langsung menghasilkan sesuatu dan mereka gunakan gaji mereka untuk belanja ya. Bukan mereka putar lagi untuk usaha dan lain sebagainya begitu. Karena sebagian waktu mereka tersita untuk bekerja ya sebagai pegawai. Inilah yang menjadi perilaku konsumtif dan tidak bisa dihindari. Ya belum lagi ada faktor-faktor lain. Nah selain perilaku konsumtif, ada juga perilaku terlalu perhitungan. Nah ini berbahaya juga untuk
dihadapi nanti kalau nanti resesi 2023 ini benar-benar terjadi Sobat Sarumpun. Kenapa? Karena perilaku perhitungan ini akan membuat dia tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Artinya dia akan berpikir bagaimana caranya untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan pendapatannya begitu. Tetapi dia berpikir bagaimana caranya dia bisa menghasilkan sesuatu ya dengan sebanyak-banyaknya tentu saja. Ya, artinya dia berbicara tentang untung dan rugi. Ya. Mari kita sadari bahwa letak caranya bukan ada di bagaimana kita mulai sekarang berperilaku tidak konsumtif. Ya. Mungkin kelompok yang tadi berusaha menguasai dunia ini dengan keuangannya akan memberikan tips atau cara yang manipulatif ya, yang mungkin bagi dia supaya kita tertarik ya, supaya kita pinjam uang, akhirnya bergantung kepada dia dan akhirnya kita hancur. Ya mungkin bagi dia cara terbaik adalah kita menjadi seorang yang produktif. Ayo produktif, jangan konsumtif. Mungkin itu benar ya, mungkin itu baik. Secara logika itu masuk akal. Ya kan, kalau kita memproduksi barang sebanyak-banyaknya, kita mengurangi konsumtif kita, ya tentu uang akan bertambah, pemasukan akan bertambah, pengeluaran akan berkurang. Ya Sobat Sarumpun, tapi ingat ya, tadi kalau kita lupa dengan Tuhan, maka ketika kita berperilaku produktif sekalipun, yang timbul hanyalah tetap ya, kita akan mempunyai daya konsumtif yang juga besar juga. Orang yang berusaha untuk berproduktif, dia akan sekuat mungkin dengan tenaganya yang tentu saja yang tidak mengandalkan agama, tidak mengandalkan Tuhan. Dia akan berpikir bagaimana caranya saya menjadi sesuatu, menjadikan segala sesuatu uang. Ya. Nah kemudian ketika dia berpikir di situ, dia kan butuh yang namanya konsumsi, ya kan? Apalagi orang zaman sekarang rokok dan kopi, satu batang rokok dan satu gelas kopi itu sudah menjadi kebiasaan. Ya. Orang bilang itu untuk obat mereka lah kalau banyak pikiran gitu ya. Apalagi ini pola-pola seperti ini akan memberikan orang stres ya, karena mereka terlalu banyak berpikir ya, terlalu banyak mengandalkan tenaga mereka. Ya, mereka lupa dengan Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatunya. Nah, lalu yang selanjutnya bisa juga orang yang menghemat, orang yang benar-benar perhitungan tadi ya, dia akan menggunakan cara mereka sendiri ketimbang menggunakan cara-cara agama yang sifatnya sosialis ya. Nah, seperti apa misalkan orang-orang ini punya pikiran atau punya cara mereka ya dalam perhitungan mereka, pokoknya kalau mereka punya 2 kemudian dibagi ke orang 1 ya pasti mereka akan cuma kebagian 1. Tapi kan kalau prinsip agama tentu saja ada yang bilang 2 dibagi 1 bisa jadi 4, bisa jadi 8 gitu kan ya. Tapi mereka tidak menggunakan cara seperti ini, matematikanya tidak seperti itu kan. Bagaimana kita menghadapi ya resesi di tahun 2023 ya. Bagaimana kita menghadapi isu ini ya. Jangan takut duluan ya Sobat Sarumpun ya. Yang pertama, mari kita sadari bahwa ya memang kalau kita bayangkan kita sini sedang ada di dalam kondisi yang sedang diatur ya. Diatur oleh apa? Diatur oleh uang, keuangan. Ya. Ada yang bilang ada sosok di balik semuanya ini. Ada yang mengaitkannya dengan Illuminati lah, ya mungkin bahasa mereka seperti itu, yang dikaitkan dengan Rothschild ya, keluarga yang mengaku sebagai keturunan Yahudi, yang kekayaannya luar biasa, menguasai IMF, bank-bank di dunia, di negara-negara lain, bank dunia gitu ya. Tentu saja ini orang-orang yang kaya, yang asetnya sangat besar di dunia, ya. Bahkan mungkin salah satu misi mereka adalah untuk menguasai keuangan atau peruangan di dunia ya Sobat Sarumpun. Ya mungkin bisa jadi ada kelompok seperti itu. Buktinya apa Sobat Sarumpun? Buktinya kita saat ini tidak bisa hidup tanpa uang ya. Uang sudah selalu melekat dengan jiwa kita. Makanya kalau ada kata resesi, waduh keuangannya ini mulai goyah, wah jiwa kita pun ikut goyah ya. Kenapa? Karena uang sudah terlanjur melekat dengan kita. Kita tidak bisa terlepas dengan uang. Ya, jadi yang pertama Sobat Sarumpun, kita berguna bagi sesama kita. Kita menjadi seorang yang useful ya. Seorang yang berguna tidak harus kaya ya. Ada satu kisah yang saya ambil dari sabda Allah, dari Alkitab, yang menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus sangat menghargai kebergunaan orang yang sederhana. Kisah seorang janda yang miskin ya.
ketika dia mempersembahkan 2 peser uang, ya jumlah yang kecil ketika itu, sampai saat ini pun kecil gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang mempersembahkan banyak ya. Tetapi ketika itu Tuhan katakan bahwa janda miskin inilah yang kalau kita pakai bahasa konteks saat ini berguna di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena persembahannya dia pakai dari kekurangan dia, dari kemiskinan dia. Artinya Tuhan katakan dia memberi sepenuhnya dari nafkah dia. Ya kalau dia punya duit 2.000 rupiah, ya 2.000-nya dia kasih untuk Tuhan. Jadi dia maksimal. Artinya apa? Dia tahu bahwa untuk menyenangkan Tuhan, untuk berguna bagi Tuhan, itu harus maksimal dong. Gak mungkin kita setengah-setengah. Jadi dia kasih semuanya. Dia pengen berguna bagi Tuhan. Nah, sedangkan orang-orang yang punya banyak uang, ya wajar ketika dia mempersembahkan banyak uang, karena mereka mempersembahkannya dari kelebihan mereka. Tetapi Tuhan sangat menyanjung janda miskin tadi. Artinya apa? Ya Tuhan memandang kebergunaan itu bukan dari nilai besar atau kecil, tapi dari motivasi kita dulu nih. Kita termotivasi nggak sih dengan cara kita supaya berguna bagi orang? Apakah apakah lewat perilaku konsumtif kita maka kita menjadi termotivasi untuk membantu orang? Apakah kita termotivasi untuk berguna bagi bangsa negara, bagi sesama kita lewat perilaku produktif kita? Kalau kita bisa berguna bagi bangsa dan negara lewat perilaku konsumtif kita, ya kalau kita seorang yang mempunyai aset yang banyak, kalau kita membeli banyak barang, ya tapi itu berguna bagi sesama kita, ya karena dapat menghidupi dia, ya itu artinya kita punya motivasi untuk menghidupi orang lain. Kalau kita orang yang punya skill, kita kemudian berproduktivitas dan motivasi kita adalah untuk menghidupkan pekerjaan orang lain, untuk menghidupkan orang lain, maka itulah motivasi untuk berguna bagi sesama kita, bukan sekedar motivasi produktif atau konsumtif. Ya. Jadi yang pertama adalah mari kita punya pola pikir, ya bagaimana kita harus berguna bagi sesama kita. Nah yang kedua adalah bagaimana kita mulai sama-sama mengingatkan kita tidak bisa terjebak terus, ya kita tidak bisa jatuh di dalam lingkaran keuangan. Ya, kita harus mulai kembali, ya kembali apa nih? Kembali menyadari bahwa uang itu harus kembali ke makna aslinya, dasarnya, yaitu apa sih? Kan uang itu adalah untuk alat tukar ya, alat tukar barang. Barang itu benda mati loh ya, bukan alat tukar manusia, benda hidup. Ya, jadi sebenarnya uang ini tidak bisa membeli manusia. Yang bisa dibeli oleh uang adalah ya hasil pekerjaannya. Ya, nah makanya ketika kita menggunakan uang, maka jangan sampai kita malah kebablasan, sobat Sarumpun ya. Nah inilah yang harus kita cegah ketika nanti kita menghadapi resesi di 2023. Jangan sampai karena kita sama-sama susah, lalu kita hanya punya uang sebegini, lalu ada karyawan kita yang kerjanya tidak benar gitu ya, yang jelek, lalu kita bisa dengan enaknya memaki-maki, memperlakukannya tidak baik, memecat dia gitu ya, hanya karena pekerjaannya jelek ya. Padahal kalau pekerjaan jelek kan bisa kita sesuaikan dengan gajinya, entah bisa kita kurangi, entah bisa kita potong ya. Nah mari kita mulai cara seperti itu ya. Jangan sampai uang membuat kita bisa membeli seseorang, akhirnya kita bisa saling membunuh ya, kita bisa saling membenci, kita bisa saling berperang karena uang, akhirnya kita jatuh ya, bukan hanya resesi tapi kita musnah juga ya sobat Sarumpun. Nah yang ketiga ini yang penting adalah mari kita kembali sama-sama untuk berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan. Ya, kalau di dalam sabda Allah ya dikatakan memang pada akhir zaman nanti, pada zaman-zaman akhir ya, perilaku manusia akan menuruti hawa nafsunya. Sudah terlihat ya bagaimana perilaku konsumtif orang-orang zaman sekarang kan, zaman now ya wah berlomba-lomba makan, berlomba-lomba hura-hura, ya berlomba-lomba pamerkan kekayaannya, tapi begitu semuanya habis kan hancur sudah gitu ya. Dan memang Tuhan juga sudah memberikan wahyu ya. Tuhan Yesus berkata memang nanti akan ada kelompok tertentu ya yang bisa menguasai dunia ini dan pasti akan menguasai ya lewat apa? Lewat keuangan tadi. Sehingga seseorang yang mau jual beli ya harus pakai uang tadi ya. Ya kita memang bisa jadi sudah
terlanjur masuk di dalamnya, tetapi dikatakan firman Tuhan yang penting adalah kebijaksanaan, hikmat. Ya, kalau kita tahu uang memang tidak bisa lagi kita pisahkan dari diri kita, maka sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan uang itu. Nah, itu yang menjadi kuncinya. Lalu yang terakhir, ini ayat yang memotivasi kita. Mari kita kembali berpegang bahwa yang utama bukanlah dunia, melainkan nanti di akhirat. Maka sabda Allah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya nanti akan ditambahkan. Semuanya ya semua, materi, ya apakah makanan, minuman, tapi yang penting adalah cari dulu Tuhan. Sebelum kita bikin perhitungan, sebelum kita mau memutuskan apakah kita mau berproduksi, apakah kita mau hari ini mau mengkonsumsi, kita tanya sama Tuhan, kita diskusi sama Tuhan, ya sobat Sarumpun. Ya, pasti Tuhan akan berikan jawabannya. Ya, jangan dulu kita langsung mulai dengan kekuatan kita hitung-hitungan. Nah, akhirnya kita lupa ya bahwa kita punya Tuhan yang bisa memberikan kita jawaban. Nah, sobat Sarumpun, jadi itulah motivasi dari Sarumpun Sabda. Tidak usah khawatir, saya yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kita, memberikan kekuatan, memampukan kita, terutama menghadapi isu-isu resesi di tahun 2023. Apapun itu yang berkaitan dengan keuangan, jangan jadikan uang sebagai landasan atau dasar kekuatan kamu, tetapi jadikan Tuhan sebagai dasar kekuatan kamu. Tuhan memberkati kita. Shalom.